Ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden. Sekarang juga. Sekarang? Siap, Jenderal. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Jadi Setiap tanggal 30 September di Indonesia akan selalu identik dengan sejarah komunisme. Upaya kudeta yang terjadi pada tahun 1965 itu akan selalu menjadi sejarah kelam di Indonesia. Jika kita berbicara mengenai komunisme, yang akan muncul di ingatan kita adalah G30S PKI. Seolah bahwa sejarah komunisme di Indonesia baru muncul di tahun tersebut. Namun, jika kita berbicara komunis di Indonesia, sebenarnya ini sudah dimulai jauh sekali, tepatnya di tahun 1914. Pada video kali ini, kita akan coba melihat bagaimana sejarah PKI sebelum kemerdekaan Indonesia dan bagaimana pergerakan mereka hingga bisa mencapai puncaknya pada tahun 1965. Henk Sneevliet, seorang aktivis buruh dan juga pendukung ajaran Marxisme yang berasal dari Belanda, membawa paham komunisme ke Indonesia atau Hindia Belanda saat itu. Sneevliet mendirikan sebuah serikat tenaga kerja buruh di pelabuhan Surabaya dengan nama ISDV, atau dalam bahasa Belanda adalah Indische Sociaal Democratische Vereniging. Saat itu, Sneevliet memperkenalkan ideologi Marxis dengan tujuan untuk menentang kapitalisme dan juga kolonialisme saat itu. Anggotanya didominasi oleh orang-orang Belanda dan beberapa pribumi. Di tahun-tahun awal pembentukannya, ISDV berkembang menjadi organisasi yang cukup pesat, radikal, dan juga anti-kapitalis. Pada bulan Oktober tahun 1915, ISDV mulai aktif dalam penerbitan surat kabar berbahasa Belanda, yaitu Het Vrije Woord, yang berarti ekspresi bebas. Surat kabar ini adalah lambang dari liberalisme dan juga kebebasan bersuara di masa kolonial Hindia Belanda. Di dalam tulisan-tulisannya, ISDV meyakini bahwa harus ada revolusi Oktober di Indonesia, sebagaimana adanya di Rusia. Di awal pergerakannya, ISDV membentuk sebuah blok dengan Sarekat Islam. Sarekat Islam yang dipimpin oleh Hos Cokroaminoto adalah organisasi pribumi terbesar di Hindia Belanda. Banyak anggota SI saat itu yang kemudian tertarik dengan ideologi yang diperkenalkan oleh ISDV. Sebut saja ada beberapa tokoh, diantaranya ada Semaun, ada Darsono, ada Alimin, dan juga tentu saja Tan Malaka. SI yang sangat terpengaruh oleh komunisme tersebut berpusat di Semarang. Setelah kepergian banyak tokoh-tokoh Belandanya, ISDV kemudian didominasi oleh pribumi. Pada Kongres ISDV di Semarang pada bulan Mei tahun 1920, nama organisasi ini diubah menjadi Partai Komunis Hindia atau PKH. Saat itu, Semaun didapuk sebagai ketua partai dan juga Darsono menjabat sebagai wakil ketua partai. PKH adalah Partai Komunis Asia pertama yang menjadi bagian dari Komunis Internasional atau Komintern. Henk Sneevliet saat itu masih berperan dengan mewakili partai pada Kongres kedua Komintern atau Komunis Internasional pada tahun 1921. Strategi yang disusun oleh Sneevliet dan juga PKH ini kemudian disadari oleh para tokoh-tokoh atau pimpinan-pimpinan dari Sarekat Islam. Pecahnya SI atau Sarekat Islam terjadi setelah Semaun dan juga Darsono dikeluarkan dari organisasi. Hal ini ada kaitannya dengan desakan dari Abdul Muiz dan juga Kiai Haji Agus Salim pada Kongres SI yang ke-6 pada tanggal 10 Oktober 1921 tentang perlunya disiplin partai yang melarang keanggotaan rangkap. Anggota SI harus memilih antara SI atau organisasi lain dengan tujuan saat itu agar SI bersih dari unsur-unsur komunis. Hal ini kemudian memperparah kondisi perpecahan sebelumnya antara SI Merah yang berhaluan komunis yang berpusat di Semarang dan juga SI Putih yang lebih berhaluan kanan yang berpusat di Yogyakarta. Pada tahun 1924, Partai Komunis Hindia kemudian berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dalam sebuah konferensi di Prambanan, Serikat Buruh Perdagangan yang dikontrol komunis saat itu memutuskan untuk melakukan revolusi yang akan dimulai dengan pemogokan oleh para pekerja buruh kereta api yang akan menjadi sinyal pemogokan yang lebih umum dan lebih luas untuk kemudian revolusi akan bisa dimulai. Hal ini mengarah pada PKI yang akan menggantikan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada bulan November tahun 1926, PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintah kolonial di Jawa Barat dan juga Sumatera Barat. PKI kemudian mengumumkan terbentuknya sebuah republik
Pemberontakan ini akhirnya berhasil dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial saat itu. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan. Ada 4.500 orang yang dipenjarakan dan sejumlah 1.308 orang yang rata-rata adalah kader-kader partai komunis diasingkan. Dan ada sekitar 823 orang dikirim ke Bovendigul, sebuah kamp tahanan yang ada di Papua. Pemberontakan ini bukan hanya mengakhiri karir dari PKI pada waktu itu, tapi pemberontakan ini juga membawa dampak negatif pada tokoh-tokoh pergerakan non-komunis lainnya yang juga ternyata turut ditangkap dan dibatasi pergerakannya. Pada masa awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak menonjolkan dirinya, terutama karena banyak dari pemimpinnya yang dipenjarakan. Kemudian PKI bergerak di berbagai front, seperti misalnya bergabung di Gerindo dan juga nanti ada bergabung di serikat-serikat buruh di berbagai tempat. PKI baru muncul kembali di panggung politik setelah Jepang menyerah pada Sekutu pada tahun 1945 dan secara aktif mulai mengambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan dari Belanda. Banyak unit-unit bersenjata saat itu berada di bawah kontrol atau pengaruh dari PKI. PKI bersama dengan beberapa organisasi-organisasi kemerdekaan lainnya saling bahu-membahu untuk menegakkan kemerdekaan Indonesia yang baru seumur jagung. Walaupun tidak bisa dipungkiri saat itu juga banyak sekali ditemui gesekan-gesekan antara paham-paham lainnya dan juga dengan paham komunis saat itu. Pada tahun 1948 saat itu akhirnya PKI melakukan pemberontakan kembali yang kedua pada tahun 1948 yang juga dikenal dengan nama pemberontakan PKI Madiun. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.